Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini membahas mengenai nematoda jaringan spesies loa-loa. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Mutia Yolanda dengan NIM 2103182 pada mata kuliah parasitologi sesi 0104 dengan dosen pengampu Ibu Ria Anggriani, SPD, MPD. Apa itu loa-loa? Loa-loa adalah salah satu nematoda jaringan yang bisa menyebabkan penyakit loiasis atau calabar swelling. Klasifikasi loa-loa dengan kingdom Animalia, filum Nematoda, kelas Chromodorea, ordo Spirurida, famili Onchocercidae, genus Loa, dan spesiesnya loa-loa. Morfologi loa-loa dengan bentuk fisik berbentuk seperti benang berwarna keputihan, hidup di dalam jaringan ikat, dapat mengembara ke jaringan subkutis dan kadang-kadang ditemukan dalam jaringan subkonjungtiva. Pada cacing jantan dengan ukuran 30-34 mm kali 0,35 sampai 0,43 mm, daerah kauda memiliki 8 pasang papila perional, memiliki 2 spikula dengan panjang yang berbeda. Pada cacing betina, ukurannya 50-70 mm kali 0,5 mm. Vulva terbuka di daerah servikal, mengeluarkan mikrofilaria yang berada dalam darah pada siang hari atau diurnal, dan pada malam hari mikrofilaria berada dalam pembuluh darah paru-paru, dan di samping merupakan gambar morfologi dari loa-loa. Habitat loa-loa. Cacing ini terdapat di jaringan subkutan manusia. Mikrofilaria beredar dalam darah pada siang hari atau diurna dan hidup di kapiler darah paru pada malam hari. Dapat juga ditemukan di urin, dahak, dan terkadang dalam cairan sumsum tulang belakang. Distribusi loa-loa. Parasit ini tersebar di daerah khatulistiwa di hutan yang berhujan atau rainforest dan sekitarnya, ditemukan di Afrika tropik bagian barat dari Sierra Leone sampai Angola, lembah Sungai Kongo, Republik Kongo sendiri, Kamerun, Nigeria bagian selatan, Sudan, dan juga India. Siklus hidup loa-loa. Nah, siklus hidup loa-loa ini ada 8. Yang pertama, ketika lalat yang terinfeksi menggigit seseorang, ia menuruh larva loa-loa ke kulit orang tersebut dan larva tersebut memasuki luka gigitan. Kemudian pada yang kedua, larva berkembang menjadi dewasa di jaringan bawah kulit atau di jaringan subkutan. Yang ketiga, cacing dewasa menghasilkan larva cacing yang belum matang atau disebut mikrofilaria yang bersirkulasi dalam aliran darah pada siang hari dan tinggal di paru-paru pada malam hari. Mikrofilaria mungkin ada dalam cairan tulang belakang, urin, ataupun dahak. Yang keempat, seekor lalat menelan mikrofilaria ketika menggigit seseorang. Pada lalat, mikrofilaria berpindah ke bagian tengah usus lalat atau usus tengah dan kemudian ke otot di bagian tengahnya atau otot dada. Dan pada gambar yang ke-6 dan ke-7, di sana mikrofilaria berkembang menjadi larva, dan pada yang ke-8, larva berpindah ke bagian mulut lalat atau belalai dan dapat menular ke orang lain bila lalat menggigitnya. Dan siklus ini akan berulang kembali dari siklus pertama sampai siklus 8. Selanjutnya, penyakit yang disebabkan oleh parasit loa-loa. Dalam dunia medis, infeksi cacing mata ini dikenal dengan loiasis. Berdasarkan riset, ciri-ciri ada cacing loa-loa di mata menyebabkan sensasi sesuatu yang bergerak di dalam organ penglihatan. Dengan gejala mata nyeri, bengkak dan kemerahan, nyeri sendi, otot dan tulang rawan, ruam kulit, alergi, dan juga demam. Gejala infeksi cacing di mata tidak hanya sebatas itu. Penelitian yang diterbitkan jurnal American Journal of Tropical Medicine and Hygiene mengungkapkan bahwa infeksi cacing di mata bisa menyebabkan kalabar membengkak, terutama di daerah kelopak mata. Pembengkakan ini menyebabkan area sekitar kelopak mata terasa nyeri dan juga menggatal. Nah, ini merupakan gambar dari cacing loa-loa yang berada di dalam mata manusia. Pencegahan dari penyakit yang di samping, yaitu dengan menghindari gigitan lalat, pemberian obat-obatan 2 bulan sekali, jangan sering-sering masuk hutan, pengobatan secara teratur terhadap penderita, mengadakan pemberantasan vektor dan pencegahan gigitan vektor tersebut.
Kemudian, pengobatan. Obat utama untuk pengobatan loiasis yaitu dietilkarbamasin atau DSC dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan per hari. Diberikan 3 kali sehari sesudah makan selama 14 hari. DSC dapat membunuh mikrofilaria dan cacing dewasa. Obat ini bersifat profilaksis terhadap infeksi parasit. Saat ini mulai dicoba pengobatan dengan ivermectin. Cacing dewasa di dalam mata dikeluarkan dengan pembedahan yang dilakukan oleh seorang ahli. Demikianlah video mengenai cacing loa-loa. Terima kasih sudah menyaksikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.